Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema kesejahteraan hewan dan alam liar. Berbicara tentang kesejahteraan hewan hanyalah berlaku bagi hewan yang bersentuhan dengan manusia. Karena yang sering membuat hewan tidak sejahtera adalah karena campur tangan manusia yang mementingkan kebutuhannya sendiri tanpa memahami lingkungan habitat dan penderitaan hewan. Satwa liar yang hidup bebas di alam habitatnya pada umumnya sudah hidup sejahtera, memiliki banyak pilihan. Mereka telah mengalami evolusi dan penyesuaian dengan alam lingkungan di mana mereka hidup sejak jutaan tahun silam, sehingga dipastikan habitat di mana mereka hidup adalah tempat yang paling sesuai dan paling nyaman bagi mereka. Justru kehadiran manusialah yang mengganggu kesejahteraan mereka, karena manusia memiliki kepentingan memanfaatkan mereka dan mengeksploitasi lingkungannya. Satwa liar yang hidup di alam habitatnya, apalagi yang berada di lingkungan hutan primer, mereka telah dalam keseimbangan ekosistem yang sempurna. Di lingkungan ekosistem alam seperti ini, hanyalah hewan yang sehat dan kuatlah yang bisa bertahan hidup. Sedangkan hewan yang lemah, cedera, sakit, atau yang keadaannya tidak sejahtera akan menjadi mangsa bagi predator. Keseimbangan alam memang seperti itu. Maka ada terminologi alam liar, wildlife, atau dengan sebutan kehidupan buas. Alam telah mengatur begitu sempurnanya. Bayi hewan pemakan rumput yang baru lahir usia 2 jam saja sudah mampu berlari. Ini adalah kemampuan yang alam berikan agar bayi hewan segera dapat lolos dari sergapan predator. Predator pemangsa daging seperti singa, harimau, kesukaannya berburu mangsa hewan pemakan rumput dan tanaman hijauan berupa rusa atau babi atau mamalia kecil lainnya. Mangsa yang mudah ditangkap adalah hewan yang paling lemah. Biasanya hewan yang paling lemah adalah hewan sakit, cedera, atau yang sudah tua. Begitulah alam mengatur, hanya yang kuat yang mampu bertahan hidup. Yang lemah menjadi mangsa, dan yang paling kuat menjadi penguasanya. Sehingga ada sebutan di lingkungan alam liar, hukum yang berlaku di hutan adalah hukum rimba. Dan hewan yang paling kuat namanya Raja Rimba. Yang disebut Raja Rimba biasanya harimau atau singa. Memang hewan-hewan itulah merupakan hewan yang paling ditakuti oleh hewan lainnya di lingkungan hutan, karena keberadaannya bisa mendatangkan kematian bagi hewan lainnya. Tapi bagaimana dengan kehidupan predator sendiri? Sebutan predator adalah hewan yang memangsa hewan lainnya dengan cara berburu. Mereka adalah pemakan daging, disebut juga karnivora. Karnivora, bangsa kucing umumnya hidup secara soliter, hidup sendiri-sendiri. Hanya bangsa singa yang hidupnya berkelompok. Di antara harimau atau singa juga terjadi adu kekuatan. Harimau yang sudah tua atau yang sudah lemah akan diserang oleh yang muda dan yang kuat. Terjadilah adu kuat. Yang menang adalah yang paling kuat. Harimau atau singa yang kalah terluka, kemudian mati. Harimau yang kuat sekalipun bisa mati oleh hewan yang jauh lebih kecil, yaitu oleh patukan ular beracun. Harimau dan singa adalah makhluk tertinggi dalam sistem predasi perputaran energi yang Tuhan ciptakan. Hampir tidak ada hewan lain yang bisa memangsanya. Kekuatan yang sempurna hanya berasal dari Tuhan. Hanya dalam Tuhanlah ada spirit dan energi tertinggi yang sempurna. Tuhan menciptakan matahari sebagai sumber energi. Energi cahaya matahari ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan sebagai sumber energi yang menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan darat dan burung-burung dan ikan. Burung, ikan, dan hewan-hewan kecil dimakan oleh ular, buaya, oleh predator kecil lainnya sebagai sumber energi. Ular, buaya, dan hewan lainnya dimangsa oleh harimau
atau singa sebagai sumber energinya. Singa, harimau, dan hewan lainnya yang mati dimangsa oleh ulat, semut, jamur, dan makhluk renik lainnya sebagai sumber energinya. Semut, ulat, dan makhluk renik menghasilkan sisa metabolit yang berguna sebagai pupuk bagi tanaman. Dan tanaman menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan kembali yang berguna bagi berbagai jenis hewan. Begitulah energi berputar dan tidak pernah berhenti. Inilah yang disebut dengan ekosistem. Bahwasanya semua makhluk hidup saling memerlukan satu dengan yang lainnya, yang terwujud dalam kesatuan sistem. Sumber kekuatan dan energi adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di muka bumi ini tidak ada kekuatan yang abadi, tidak ada penguasa abadi, dan di muka bumi ini tidak ada kesejahteraan yang sempurna. Damai sejahtera yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Inilah janji Tuhan kepada yang percaya dan setia kepadanya, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Salam sehat, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawan.